ibadah seperti biasanya. Nah, kakak-kakak berharap tentunya kabar adik-adik di rumah sehat semua ya. Dan kakak-kakak di situ dalam keadaan sehat nih. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, jangan lupa siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita akan sambut ibadah minggu kita. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita dan mari kita mengambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak, bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kami undang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur Bagimu Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom adik-adik semua. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita saat ini. Semuanya kiranya boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis di dalam Kitab Amsal. Sekali lagi, Kitab Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5. Semua sudah buka? Ayo sekali lagi, Amsal pasal pertama, ayatnya ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kita akan membacanya ayat yang ke-5. 1, 2, 3, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Apa kabar adik-adik sekalian yang ada di rumah? Semua sehat-sehat? Puji Tuhan, tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Dan kita terus berdoa, sekalipun pandemi virus corona COVID-19 masih belum berakhir, mari kita terus untuk menjaga kesehatan kita dengan tetap di rumah, rajin cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat senantiasa. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, pernah tidak mendengar cerita atau kisah tentang semut dan belalang? Pernah dengar cerita ini? Kalau kalian suka menonton film, ada itu cerita-cerita dongeng di MNC TV. Nah, tentang cerita kancil, buaya, harimau, singa, ada itu. Nah, ini cerita tentang semut dan belalang. Bagaimana kisahnya? Ada seekor semut yang tinggal di satu hutan pada saat musim panas. Dia sangat rajin mengumpulkan makanan di saat musim panas, karena dia tahu setelah musim panas maka akan berganti dengan musim dingin. Dan di musim dingin dia tahu dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan makanan atau mencari makanan untuk dia. Di musim dingin nantinya dia hanya akan bisa tinggal di sarangnya, di rumahnya. Maka untuk mengantisipasi itu, pada saat musim panas dia bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Dari pagi, siang sampai sore dia kumpulkan makanan dan dia bawa ke sarangnya, ke lumbungnya di sarangnya untuk menjadi persediaan makanan bagi dia. Suatu ketika si belalang melihat dia asik dan sibuk bekerja mengumpulkan makanan. Si belalang lantas bertanya, "Hei semut, kau ngapain? Sibuk kali kau lihat," kata belalang. Datang si semut berkata, "Saya sudah mengumpulkan makanan belalang, karena kan sebentar lagi akan musim dingin, kita tidak bisa apa-apa dan bahan makanan akan terbatas. Jadi saya sudah mengumpulkan makanan supaya ada nanti bekalku di musim dingin." Lantas si belalang berkata, "Aduh semut, capek kali kau. Ayolah kita bermain-main dulu lah, bersenang-senanglah dulu kita, nikmati hidup ini. Perkara nantilah. Nanti waktu udah musim dingin tiba di situ kita cari makanan. Banyak itu nanti di hutan ini banyak makanan," kata si belalang. Tidak boleh begitu. Nanti kalau sudah musim dingin sekali belalang, kita tidak bisa apa-apa. Ayo kita cari makanan, kita kumpulkan makanan biar ada persediaan kita, supaya kita nanti tidak kelaparan.
Tapi si belalang tidak mengindahkan perkataan si semut, dan akhirnya belalang asik dengan bermain-main, menikmati hidupnya, bersenang-senang, pergi ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Tapi semut dia terus-menerus mengumpulkan makanan untuk perbekalannya. Hingga akhirnya musim panas berganti, tibalah musim dingin. Cuacanya begitu dingin, sangat dingin. Bahkan saking dinginnya salju pun turun. Kita tahu kalau sudah di musim salju, tidak banyak tumbuhan yang bisa bertahan hidup. Semua akan layu dengan keguguran, bahan makanan tidak. Sang semut tinggal di sarangnya terus-menerus sepanjang musim dingin, dan dia tinggal di sana dan menikmati makanan yang jadi dingin. Tapi apa yang terjadi dengan si belalang? Lama-kelamaan bahan makanan di hutan itu habis karena musim dingin. Tidak ada lagi. Musim dingin belum lagi berakhir, tapi makanan di hutan itu sudah habis. Belalang tidak mendapati makanan lagi, sehingga dia menjadi kelaparan dan kelaparan dan kelaparan. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia mati kelaparan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna dari kisah itu? Apa yang mau disampaikan kisah itu kepada adik-adik, kepada kita, kepada anak-anakku sekalian? Intinya, artinya adalah jadilah menjadi anak-anak yang bijak. Sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang bijak. Bijak itu tahu, paham apa yang harus dilakukannya dalam hidupnya untuk hari ini dan di masa depannya. Bijak itu seperti semut. Dia tahu musim dingin akan tiba, dan di musim dingin itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mulai dari sekarang, dari musim panas, dia kumpulkan makanannya. Dia sediakan, dia pikirkan masa depannya, dia sediakan kebutuhannya di masa depannya. Tidak seperti belalang yang dia hanya tahunya main-main, bersenang-senang, dan akhirnya dia mati kelaparan. Maka menjadi bijak adalah seperti semut. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Tuhan menginginkan anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang bijak. Apalagi sekarang ini bahaya virus corona masih mengancam. Hampir 3 bulan kita di lockdown oleh PSBB. Nah, sekarang PSBB sudah berganti menjadi new normal. Tetapi kita harus bijak. New normal bukan berarti kita harus bebas kesana kemari bermain-main. Kita harus bijak menjaga tubuh kita, menjaga diri kita supaya tidak terkena virus corona. Karena kalau kita sudah terkena virus corona, kita akan diisolasi, dikurung di rumah sakit. Kalau sembuh, kalau tidak, kita bisa kehilangan nyawa. Nah, oleh karena itu, di dalam masa pandemi ini, virus corona ini, anak sekolah minggu harus bijak. Apa itu? Bagaimana? Rajin membersihkan diri, jangan jorok-jorok, rajin mencuci tangan. Walaupun belum mau makan, cuci tangan. Kemudian kalau keluar rumah pakai masker. Kemudian jauhi kerumunan, karena bisa saja kita membawa virus itu ke rumah. Nah, kemudian bagaimana kita supaya kita bisa menjadi bijak? Apa caranya supaya kita memiliki bijak atau bijaksana? Bijaksana itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami. Seperti semut, sekarang musim panas, tapi dia sudah tahu, dia sudah mengerti, dia paham bahwa akan ada nantinya musim dingin. Kita juga demikian, bahwa hidup kita tidak akan selamanya baik-baik saja. Akan ada nanti saatnya bahwa kita akan mengalami masalah. Kalau hari ini kita cukup, akan ada nanti saatnya kita akan kekurangan. Maka oleh karena itu,
Marilah kita bijak dengan cara apa? Seperti semut, menyediakan makanan dan minuman untuk bekalnya di hari depannya. Apa yang mau kita siapkan di hari depan kita? Yang pertama adalah belajarlah, rajin sekolah, belajar menuntut ilmu, jangan bosan-bosan untuk belajar, rajinlah membaca, jangan rajin main handphone, jangan rajin main game, jangan rajin buka-buka YouTube yang nggak benar-benar, tapi rajinlah membaca. Ingat, terlalu sering kita bermain-main dengan handphone kita, itu pun juga bahaya. Ada radiasi yang sangat berbahaya di sana bagi anak-anak, bagi mata, bagi otak, bagi tubuh kita. Kalau radiasinya benar-benar luar biasa, kita bisa menjadi sakit, kita bisa menjadi cepat ragu, bahkan bisa menjadi buta, otak kita bisa menjadi penyakit kanker, dan lain sebagainya. Dan terakhir, sering-sering bermain handphone, habis juga pakai, habis juga duit. Padahal pendapatan kita tidak banyak. Nah, oleh karena itu, anak-anak Tuhan, apalagi masa sekolah, sekalipun libur, rajinlah belajar. Buka buku, belajar di rumah. Bagaimana anak-anak Tuhan yang bijak itu? Hormati orang tua, bantu mereka di rumah. Ketika kita ada di rumah, bantu mereka, tolong mereka. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Anak-anak yang sudah berusia 6 tahun harusnya sudah bisa pegang sapu, mulai menyapu, membersihkan rumah. Kemudian anak-anak yang sudah SD kelas 3 atau kelas 4 SD sudah bisa harusnya membantu orang tua, menjaga adik, dan lain sebagainya. Demikian. Kemudian bagaimana bijak itu? Nah, kalau kita dikasih orang tua atau dikasih siapapun uang kepada kita, jangan langsung habiskan untuk jajan. Tapi belajarlah mulai dari sekarang menabung. Sama seperti semut itu, dia menabung makanan untuk dirinya di masa yang akan datang. Sebentar lagi bulan 6 akan berakhir, kita akan menatap bulan Desember, yaitu Natal. Nah, mulai sekarang menabung supaya nanti ketika Natal datang tiba, tabungan kita cukup untuk membeli baju baru, membeli sepatu baru yang akan kita pakai untuk Natal sekolah minggu, bisa membantu orang tua, meringankan beban. Bagaimana supaya kita bijaksana? Bijaksana itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Firman Tuhan berkata, Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan permulaan hikmah. Takut akan Tuhan akan memberikan bijaksana kepada kita. Takutlah kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa, beribadah kepada Tuhan. Selain daripada doa makan 3 kali satu hari, setidak-tidaknya harus tambah lagi 2 kali lagi berdoa untuk adik-adik semua. Apa itu? Saat kapan itu? Sebelum tidur malam mari berdoa, dan sesudah bangun dari tidur pagi harinya berdoa terlebih dahulu. Demikianlah anak Tuhan. Oleh karena itu adik-adikku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak yang bijaksana. Maka untuk memperoleh bijaksana itu, yang pertama, takutlah kepada Tuhan, rajinlah beribadah, maka Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana. Yang kedua, hormati orang tua, hormati kedua orang tua, apapun keadaan mereka, apakah mereka kaya atau miskin, apakah mereka selalu bisa memberikan yang kau butuhkan atau tidak, tapi hormatlah kepada mereka, karena mereka lah kedua orang tua kita. Mereka orang tua yang telah bertaruh nyawa melahirkanmu, membesarkanmu, dan memberikan yang kau butuhkan sampai saat ini. Yang ketiga, rajinlah belajar selalu. Dengan rajin belajar, maka kita akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak lagi. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, kelak
Tuhan dan menjadi berhasil. Demikian firman Tuhan adik-adikku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kalian semua di rumah menjadi orang-orang atau anak-anak yang bijaksana kini dan di masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami. Berilah hikmat bijaksana-Mu kepada anak-anak kami. Ajar mereka Tuhan, supaya mereka mencintai hikmat dan bijaksana Tuhan, dengan takut kepada Tuhan, hormat kepada kedua orang tuanya, dan rajin belajar di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka bertumbuh terus-menerus dalam firman Tuhan, dan dari firman-Mu mereka akan bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan kelak menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses nanti. Berkatilah anak-anak kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka tersingkir atau jauh dari virus corona COVID-19. Biarlah mereka terus-menerus dalam keadaan sehat sampai virus ini berakhir. Berkati kedua orang tua mereka, berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta tadi, kakak mau bertanya nih, masih ingat nggak ya tema yang dibawakan oleh pendeta barusan apa? Apa? Ya, hendaknya anak-anak menjadi bijak ya adik-adik. Kita jangan meniru sifat belalang tadi ya, yang bermalas-malasan, tetapi hendaknya kita meniru sifat si songgot yang giat dan bekerja keras di musim panas mengumpulkan makanannya, dan pada saat musim penghujan dia tidak kewalahan lagi. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ada di Hatiku. Baik adik-adik, sudah capek? Sudah lelah? Oke, saat ini kakak-kakak guru sekolah minggu akan menyampaikan ayat hafalan yang dimana sekaligus itu menjadi tugas buat adik-adik. Jadi ayat yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ini harus dihafal, direkam, dan dikirim kembali ke kakak-kakak sekolah minggunya, atau bisa melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat. Oke? Baik, kakak akan bacakan ayatnya, yaitu Amsal 9 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, itu ayatnya dihafal ya, jangan lupa, dan dikirimkan kembali. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak kita Maria. Kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih yang masih kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur masih bisa merasakan ibadah hari Minggu kami walaupun masih di rumah. Kiranya Tuhan,
Engkau memulihkan kembali negeri kami sehingga kami dapat beribadah di gereja, kembali bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka dan Engkau yang menjauhkan mara bahaya dari mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Aman Pendeta dan kakak-kakak guru sekolah minggu kami, Tuhan, supaya mereka lebih semangat lagi dalam pelayanan mereka di tengah situasi yang seperti ini. Tuhan, tuntun kami anak-anak-Mu agar bisa menjadi seperti semut tadi, Tuhan, yang menjadi bijak dan tidak menjadi seperti belalang yang bermalas-malasan. Inilah doa permohonan kami, Tuhan, kiranya Engkau terima dan Engkau kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan kita, di mana persembahan ini akan dikumpulkan, kita sampaikan ke orang tua dan diserahkan ke gereja atau bisa melalui sintua-sintua sektornya. Lagu kita pada hari ini yaitu Di Son Ada Kugoan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Shalom.